Assalamualaikum, selamat pagi, salam semangat, salam bahagia untuk kita sekalian. Drawing putaran keempat menuju Piala Dunia 2026 sudah dilakukan dan sudah ditentukan dua grup masing-masing dihuni oleh 3 tim. Di grup A, Qatar, Uni Emirat Arab, dan Oman. Sementara di grup B ada Arab Saudi, Irak, dan Indonesia. Apa kabar timnas Indonesia di grup B? Kabarnya Indonesia akan menghadapi dua tim raksasa sepak bola Asia yang sudah pernah menjuarai Piala Asia dan juga sudah pernah mencicipi Piala Dunia. Kanal Deddy Sapa Teman. Qualifier on 4 atau kualifikasi putaran keempat menuju Piala Dunia 2026 akan digelar di bulan Oktober, dan grup B yang dihuni oleh timnas Indonesia akan mulai digelar tanggal 8 hingga 14 Oktober. Bulan Oktober masih ada sekitar 4 bulan dari sekarang, tapi pemberitaan dan berita-berita di media sudah hiruk-pikuk, sudah mulai melihat peluang membaca sesuatu yang jelas-jelas belum terjadi. Dan seperti ramalan-ramalan, banyak orang yang meramalkan Indonesia akan tertekan di grup B ini. Apakah benar demikian? Yang kita tahu adalah timnas Indonesia yang dihuni oleh para pemain-pemain naturalisasi ataupun pemain-pemain keturunan, pemain-pemain yang terpilih di bawah asuhan kepelatihan Coach Patrick Kluivert yang saat ini dihuni oleh, ya, sebagaimana kita tahu pada akhir putaran ketiga kemarin dikalahkan oleh tim Jepang dengan skor telak. Namun saat ini ketika libur musim kompetisi 2024-2025, kabar tentang timnas Indonesia sempat turun ataupun jarang diberitakan. Apa yang terjadi? Ya karena banyak pertandingan-pertandingan yang diikuti oleh timnas dari berbagai usia, dan kelompok usia ini ya jelas juga mencapai prestasi-prestasi. Timnas senior Indonesia yang akan berlaga di kualifikasi putaran keempat nanti, yang dihuni oleh para pemain yang sudah teruji, terlatih, dan sudah membuktikan prestasi juga. Kabarnya striker andalan kita yang menjadi starter oleh Romeni, yang pada pertandingan digelar di Piala Presiden pekan kemarin mengalami cedera serius, dan ini menjadi pusat perhatian para pencinta sepak bola netizen Indonesia. Siapa yang bisa diandalkan di lini depan dan di lini serang yang bisa serupa dan setajam oleh Romeni? Jangan takut, kita masih punya amunisi lainnya. Sebagaimana kita tahu ada Rafael Struijk yang jarang diturunkan oleh Coach Patrick Kluivert yang terakhir berlaga dan bermain untuk timnas pada saat menghadapi Australia dengan kekalahan telak. Dan banyak cibiran dari netizen pencinta sepak bola juga tentang kemampuan Rafael Struijk pada saat itu. Tapi saat ini ketika kondisi timnas tanpa oleh Romeni, apa yang akan terjadi? Kita punya banyak striker yang bisa diandalkan sebenarnya. Kalaupun nanti Rafael Struijk bisa membuktikan ketajamannya di lini serang menjadi starter dan striker di Dewa United, boleh jadi akan dilirik oleh PSSI dan tentunya Coach Patrick Kluivert. Ada Ramadan Sananta yang kita tahu adalah pemain muda yang juga cukup tajam, cuman belum mendapat menit yang lebih dari penunjukan Patrick Kluivert sebagai coach di timnas. Ada kabar yang lainnya seperti naturalisasi pemain Moel Sarki yang juga bisa diandalkan sebagai striker, tapi ini masih belum jelas karena putaran keempat baru akan digelar bulan Oktober nanti. Masih akan banyak
hal-hal yang terjadi. Jadi kalau pilihan pengganti oleh Romani yang didera oleh cedera serius, kemungkinannya akan ada pemain-pemain naturalisasi baru. Beberapa jam setelah penetapan dan hasil drawing diumumkan oleh AFC dan FIFA di kantor AFC yang membawahi induk organisasi sepak bola se-Asia di Kuala Lumpur, Malaysia, negara-negara tetangga sudah mulai mencibir dan memberitakan di media-medianya bahwa Indonesia hanya akan menjadi bulan-bulanan di grup B. Apakah hal itu akan terjadi? Ya, seperti kita utarakan di awal tadi, ini hanya berita-berita yang meramalkan yang tentu saja belum bisa dipastikan, dan ini menjadi pertaruhan untuk timnas dan PSSI tentunya. Mampukah kita menghadapi dua negara raksasa sepak bola Asia di kawasan Timur Tengah dan Asia Barat seperti Arab Saudi dan Irak? Sebagaimana kita tahu, Irak, kalau kita melihat kacamata pengamat kampung seperti ini ya, Irak mungkin sedikit bisa kita taklukkan, tapi Arab Saudi yang ditunjuk juga sebagai tim tuan rumah, tentu saja mereka masih menyimpan rasa ketika dikalahkan oleh Indonesia 2-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Pembalasan, ya kita berharap dan kita berdoa karena ini adalah penentuan, dan sebagaimana pula kita tahu hanya akan ada dua tiket menuju putaran Piala Dunia 2026, juara grup A dan B. Mampukah Indonesia bisa bercokol di atas posisi puncak klasemen grup B? Kita menganalisa nih, pertandingan pertama akan digelar di tanggal 8 Oktober menghadapi tim tuan rumah Arab Saudi. Selanjutnya kita akan menghadapi Irak di tanggal 12 atau 14 nanti. Ya, semuanya masih kita terawang, dan tentu saja orang-orang yang berwenang, yang tahu lebih mengerti posisi keadaan dan suasana kebatinan para pemain timnas. Ya, tentu saja kita sebagai pencinta sepak bola, pengamat sepak bola di luar lapangan, kita mengharapkan yang terbaik dan kita selalu mendoakan yang terbaik. Siapa yang terbaik untuk timnas Indonesia? Kita lolos ke Piala Dunia. Terima kasih sudah menyimak kanal Deddy Sapa Teman pagi-pagi. Untuk semangat kita, assalamualaikum.